Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang bersuka cita, amin. Kita ada di bulan yang baru, oh haleluya. Ada berapa banyak yang siap bersyukur untuk kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai bulan ini, haleluya. Mari kita mau berdoa, kita mau bersyukur, kita mau bilang sama Bapa di surga, Engkau sungguh baik, haleluya. Terpujilah namamu Bapa di surga kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan. Anak-anakmu, umatmu yang sementara mengikuti ibadah online ini bersyukur untuk perlindungan, untuk kasih setiamu, untuk kemurahanmu, untuk anugerahmu. Kami ada sampai hari ini di bulan yang baru ini dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih banyak Bapa. Kami mohon mari urapi kami dengan pengurapan yang baru. Untuk kami masuk hadirat-Mu, kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dan biarlah damai sejahtera, ketenangan daripada-Mu memenuhi hati kami semua. Untuk kami beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat mana kami berada dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami. Kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Mari sekali lagi nyanyikan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Amin. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Amin Tuhan.
Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Amin Tuhan. Tidak pernah berakhir kasih setia-Mu ya Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah kami berhenti berharap kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang sangat baik, sungguh baik. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya, segala-galanya. Yesus Tuhan, hanya Engkau. Yesus, pengharapan kami. Oh, Ralabashandara, Kau layak disembah, Kau yang layak diagungkan, hanya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita nyembah Tuhan. Mari angkat pujian, pengagungan kita buat Tuhan, ucapan syukur buat Tuhan. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Kau Allah yang kudus. Engkau layak disembah, layak menerima syukur dari umat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sementara memuji menyembah, kami berikan ucapan syukur bagi-Mu ya Bapa. Kau Bapa yang sangat baik, amat baik. Kami cinta, kami mengasihi Engkau Tuhan dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan, layak disembah, layak
disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar terbu. Tuhan, Engkau layak dipuji, layak, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita Yesus Kristus, Tuhan yang layak dipuji, layak disembah. Ya Bapa yang sangat baik, amat baik buat kita semua anak-anak. Haleluya. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, ketika kami memuji, kami menyembah, kami diberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita siap memuji-muji Tuhan yang nama yang besar, nama yang berkuasa. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Namanya sangat berkuasa. Haleluya. Menara yang teguh. Amin. Terima kasih Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin saudara. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Termulia di bumi, di surga, termasyur, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala
kuasa dalam nama Yesusku. Amin saudara. Ya Yesus Kristus Tuhan, namanya yang benar, yang teguh. Amin. Terima kasih Tuhan, benteng perlindungan kami. Haleluya. Yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namun yang termulia di bumi, di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Mari tepuk tangan saudara-saudara buat Allah kita. Namanya berkuasa di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Tepuk tangannya meriah buat Allah kita. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan.
Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya
dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Namamu luar biasa. Namamu ajaib, namamu heran, namamu berkuasa. Sanggup menolong kami Tuhan dalam segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami anak-anak-Mu yang selalu berharap kepadamu ya Tuhan. Berharap akan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Orala basyandarala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Amen. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Amin Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau tetap setia Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa dan minta pertolongan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tetap setia berdoa kepada-Mu sebab kami percaya ada kuasa di dalam doa. Haleluya. Ada waktu-Mu yang terbaik Tuhan sediakan buat kami. Menerima jawaban-jawaban doa daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami tetap setia. Buat kami tetap tenang di hadirat-Mu Tuhan. Sabar menantikan pertolongan-Mu ya Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia.
dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Mari bilang buat Tuhan, amin. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Oh, Yesus, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Haleluya. Oh, Yesus, Kau Tuhan yang setia, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oralabaya ralabasya karalabalaba. Oralabaya ralabasya ndaralabata karalabaya ralab. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menunggu menanti apa yang akan Kau sampaikan kepadamu, kepada kami ya Tuhan. Sebab kami percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, ketika kami semua ada di hadirat-Mu. Kami memuji, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabasya kata karalabayara. Pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan. Untuk mengerti firman-Mu yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu ini. Dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami diam di hadirat-Mu. Sebab kami percaya ada berkat khusus. Berkat yang luar biasa buat kami. Ketika kami ada di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, kami sudah memuji, kami sudah menyembah, dan kami bersyukur. Haleluya. Mari setiap kita yang mau dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, saya sangat percaya bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita bersuka cita di hadirat-Nya, maka ada sesuatu yang terjadi dalam roh kita. Amin saudara. Kita dikuatkan kembali lagi, kita dihibur kembali lagi. Dan saya percaya ada sesuatu yang Bapak Ibu sementara nanti-nantikan. Amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, hari ini kita ada di bulan yang baru. Kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari saya rindu bagi beberapa ayat firman Tuhan untuk kita semua. Di bulan yang ke-11 ini, bulan yang baru. Nah, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa hari-hari ini kita lagi menanti-nantikan janji Tuhan. Amin. Nah, kita baca. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-26. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, bahkan sudah hafal ayat ini, tapi mari kita baca. Saya baca untuk Bapak Ibu, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah itu dia. Kita ratapan katakan buat kita hari ini, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Nah menanti dengan diam. Artinya ya kita tenang, kita diam saja. Nanti Tuhan yang berperkara dengan setiap persoalan, setiap masalah, apapun yang Bapak Ibu dan saya sementara hadapi. Diam, tenang, nah itu dia. Amin Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi firman Tuhan datang buat kita hari ini.
adalah baik. Adalah baik. Menanti dengan diam, menanti dengan tenang, menanti dengan sabar, menanti dengan bersyukur, menanti dengan hati yang bersuka cita. Wow, pertolongan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ada berapa banyak yang rindu? Sudah deh kita nanti aja pertolongan Tuhan. Kita tenang aja. Kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa. Memuji menyembah Tuhan. Kita terus ada di hadirat Tuhan. Lalu nanti Tuhan lihat kita. Tuhan tidak tahan untuk mencurahkan berkat untuk kita. Kenapa? Karena ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan sediakan buat Bapak Ibu dan saya. Ada berapa banyak yang percaya bahwa saya akan menerima hal-hal yang baru dari Tuhan. Setiap orang pasti rindu hal-hal yang baru daripada Tuhan. Amin. Nanti berarti ada menantikan sesuatu daripada Tuhan. Apakah itu jawaban di dalam pekerjaan, usaha, dalam rumah tangga, dalam apa saja. Saya percaya kalau kita dapat sesuatu yang baru daripada Tuhan, wah luar biasa. Bapak, Ibu dan saya pasti sangat bersuka cita. Wah, kita akan menyaksikan kepada banyak orang bahwa Tuhan sudah melakukan perkara besar untuk Bapak, Ibu dan saya. Amin saudara. Mari kita nantikan janji Tuhan dengan tenang, dengan diam di hadirat Tuhan. Amin. Sesuatu yang baru pasti Tuhan akan kerjakan buat Bapak, Ibu dan saya. Asal kita diam, asal kita tenang, asal kita sabar. Amin. Bimbang boleh bimbang, khawatir boleh khawatir, tapi ada roh Tuhan dalam diri kita yang membuat kita, menginsafkan kita bahwa jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang. Karena Tuhan Yesus sediakan yang terbaik untuk Bapak, Ibu dan saya. Amin. Nah, ada sesuatu yang baru. Ada berapa banyak yang rindu hal-hal yang baru nanti terjadi dalam hidup kita. Oh, saya percaya bahwa akan ada hal-hal yang baru nanti yang Tuhan akan kerjakan buat Bapak, Ibu dan saya. Pekerjaan, usaha, jalan-jalan keluar. Kita tidak tahu Bapak Ibu, mungkin di akhir-akhir tahun ini ada hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan. Yang Bapak Ibu akan jalan, akan mengalami hal-hal yang baru. Seperti janjinya kita lihat di Yesaya. Kita Yesaya pasal yang ke-43. Ayat yang ke-19. Nah, kita baca ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat di atas itu jangan ingat-ingat yang lama-lama. Nah, kita lihat ini ayat yang ke-19 katakan begini. Saya baca untuk Bapak Ibu. Lihat aku hendak. Nah, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Wow. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah, dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu berbicara mengenai padang gurun, padang sungai-sungai, padang belantara. Ini hal-hal yang benar tidak masuk akal kita, tapi ada jalan yang baru yang Tuhan sediakan di sana. Amin. Ada hal-hal yang baru ya, yang Tuhan akan buat Bapak Ibu dan saya. Saudara, padang gurun, sungai-sungai, padang belantara itu berbicara tentang hal-hal yang benar-benar kesulitan ya. Padang gurun kering, tapi percayalah di akhir tahun ini ada hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan dan Tuhan sudah sediakan untuk Bapak, Ibu dan saya. Lihat, firman Tuhan katakan kepada Yesaya, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Nah, ada berapa banyak yang percaya bahwa Tuhan aku akan menerima sesuatu yang baru. Amin. Amin. Saya percaya itu ada sesuatu yang baru yang Tuhan sediakan untuk Bapak, Ibu dan saya. Orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu dan saya. Dan dikatakan sudah tumbuh, sekarang sudah ada. Sudah mulai muncul. Tapi mungkin kita belum tahu, kita belum perhatikan. Wah, mungkin sudah ada di dalam kehidupan Bapak Ibu. Sudah mulai muncul dalam pekerjaan, dalam usaha. Tapi mungkin kita belum, masih bertanya apa iya, belum jelas.
Tapi Tuhan sudah sediakan itu untuk Bapak, Ibu, dan saya. Karena firman Tuhan bilang sekarang sudah mulai tumbuh, saudara sudah tumbuh. Sesuatu yang sudah tumbuh itu Bapak Ibu saya percaya ada pernah benih yang kita tabur. Ibarat dengan sebuah pohon gitu ya. Benih yang kita tabur dan kemudian bulan demi bulan, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan mulai muncul, mulai tumbuh. Itu yang sudah Bapak, Ibu, dan saya Tuhan sudah sediakan buat kita. Mari caranya bagaimana supaya kita melihat bahwa wow ternyata sudah mulai muncul ya, sudah mulai ada, sudah mulai kelihatan. Tapi tetap diam. Tetap nanti terus, nanti pertolongan Tuhan, doa terus, muji menyembah Tuhan. Nanti di sana Tuhan akan berperkara luar biasa. Tuhan akan menyatakan secara sempurna untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Karena akan ada waktu Tuhan, perkenanan Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Untuk mengalami, untuk hal-hal yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Mari kita terus di hadirat Tuhan, minta perkenanan Tuhan, minta waktu Tuhan. Nanti tunggu, tenang, sabar, diam di hadirat Tuhan. Lalu Bapak, Ibu akan mengalami. Amin Bapak, Ibu. Nah, 2 Korintus kita lihat. 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Dikatakan di sana. Kita baca, saya baca untuk Bapak Ibu. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Saudara, saya percaya hari-hari ini janji Tuhan yang tadi sudah mulai tumbuh. Dikatakan bahwa hari ini hari perkenanan Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Orang-orang yang selalu menanti-nantikan janji Tuhan, menantikan perkenanan Tuhan, tenang, diam, hubungan dengan Tuhan. Amin saudara, tenang. Mari Bapak, Ibu ambil kesempatan, waktu kita dengan Tuhan. Mungkin ada banyak persoalan, masalah yang kita hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, yang baru sudah mulai muncul, sudah mulai tumbuh. Dan saatnya ini adalah waktu ini, adalah waktu perkenanan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saya akan mengalami. Amin saudara, luar biasa. Mari tenang, cari terus perkenanan Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan kita masuk, Tuhan itu memandang dari surga, melihat orang-orang miliknya. Tuhan melihat Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita sungguh-sungguh, yang pertama sungguh-sungguh dengan Tuhan, diam, tenang, sabar. Nanti kita akan mengalami perkenanan Tuhan. Amin saudara. Dan saya percaya tidak lama lagi perkenanan Tuhan itu datang buat Bapak, Ibu, dan saya. Kita akan mengalami hal-hal yang baru bersama dengan Tuhan. Dan itulah yang kita akan mempermuliakan nama Yesus yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin saudara. Mari Bapak, Ibu, tenang, diam. Yang baru sudah mulai muncul. Dan tinggal kita tunggu waktu perkenanan Tuhan. Tetapi hari ini, waktu ini, saat ini, waktu perkenanan Tuhan buat Bapak, Ibu, dan saya. Amin saudara, ada pertolongan Tuhan yang datang buat Bapak, Ibu, dan saya tepat pada waktunya. Ada berapa banyak yang percaya? Katakan dengan saya, amin. Tidak lama lagi. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini. Engkau mengingatkan kami di awal bulan. Dari tahun ini, bulan yang ke-11 dari tahun ini Tuhan. Kami bersyukur.
Terima kasih Tuhan. Kami hanya mau bilang Tuhan Yesus sungguh baik buat kami semua. Anak-anak-Mu, umat-Mu. Dan sampai hari ini kami ada semua karena Tuhan. Kami sementara menanti apa yang Engkau sudah firmankan. Bahwa ada hal-hal yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Anak-anak-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau. Kami percaya sekarang ini adalah waktunya untuk kami mengalami hal-hal yang baru daripada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah kami terus menanti dengan diam. Kami menanti dengan tenang. Kami menanti dengan sabar. Waktu Tuhan. Pertolongan Tuhan. Cara Tuhan buat kami. Anak-anak-Mu yang setia. Terima kasih banyak Bapa. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralabasyaka Tuhan. Melihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang sementara naik kepadamu ya Tuhan. Diangkat kepadamu. Sebab kami percaya Tuhan perkenanan-Mu segera Kau berikan buat kami. Dan hari ini, saat ini, waktu-waktu ini adalah waktu perkenanan buat kami. Untuk kami mengalami hal-hal yang baru. Yang sudah tumbuh hal-hal yang baru. Dan akan bertumbuh, berkembang untuk kemuliaan-Mu Bapa. Pekerjaan yang baru, usaha yang baru, apapun Tuhan yang hari-hari ini kami sementara doakan. Kami percaya waktu ini adalah waktu perkenanan-Mu. Kami akan mengalami semuanya Tuhan. Oh ralabasyaka takaralabayaralaba. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik. Mungkin hari-hari ini ada di antara kami anak-anak-Mu yang sementara menantikan kesembuhan daripadamu lewat sakit penyakit Tuhan kami percaya. Hari ini sudah mulai terjadi pemulihan. Sudah mulai terjadi kesembuhan yang daripadamu. Terus kesembuhan itu terus secara total Tuhan. Akan secara total kami mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Dan semuanya itu mempermuliakan nama-Mu. Mungkin hari-hari ini kami ada dalam pekerjaan, dalam usaha. Di akhir tahun ini kami percaya Tuhan ada hal-hal yang baru sementara Tuhan tunjukkan buat kami. Dan kami percaya waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan buat kami. Terima kasih untuk kami menerima hal-hal yang baru daripadamu untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Kami yang lemah kami dikuatkan kembali. Bahkan kami yang jatuh Tuhan angkat kami kembali. Terima kasih banyak Bapa. Karena orang-orang benar jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan-Mu menopang kami. Bapa ini kami anak-anak-Mu. Oh ralabasyaka takaralabayaralaba. Iralabasyaka ralabatakalalaba kuatkan kami. Oh ralabayaralabasyaka mungkin dalam kelemahan-kelemahan tubuh Tuhan kuatkan kami. Mampukan angkat kami kembali lagi ya Tuhan. Oh anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan bagi-Mu. Oh ralabasyaka takaralabayaralawalawalawalawayaralaba. Iri bikaralaba syandaralaba. Oh terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Untuk hal-hal yang baru yang sudah kami lihat hari ini. Oh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan tidak lama lagi. Tidak lama lagi Tuhan. Kami akan mengalami secara sempurna. Daripada-Mu Tuhan. Pertumbuhan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Oh ralabasyaka takaralabayaralaba. Terima kasih Roh Kudus. Dimanapun kami berada, kami percaya. Roh Kudus mengurapi kami semua. Menghibur kami. Yang susah, Tuhan hibur. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Oh ralabasyaka kami bersyukur. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga. Saat ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sebelumnya Bapa mari kami mohon ampuni kami Tuhan. Mungkin ada banyak salah-salah kami kepadamu. Kami minta ampun daripadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita semua yang siap masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mohon ampun Tuhan. Kepada Tuhan mungkin ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi mari hari ini sebelum kita masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus dan darah Yesus, mari kita berdoa minta ampun.
Tuhan ampuni kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu yang sementara berdoa, mohon ampun daripada-Mu. Tuhan mendengar setiap pergumulan-pergumulan kami. Doa-doa kami yang kami naikkan kepada-Mu siang hari saat ini Tuhan. Di hadirat-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Mohon ampun ya Tuhan. Mohon ampun. Mohon ampun ya Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Layakkan kami. Kuduskan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus sehidangan dengan-Mu ya Tuhan. Oh ralaba, sebab kami percaya. Jika kami sehidangan dengan-Mu, berkat-Mu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Oh ralaba syakata karalaba. Pengurapan-Mu Tuhan. Pengurapan-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami. Untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita semua yang sudah dengar firman Tuhan. Bahkan kita mau masuk dalam perjamuan kudus, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Nah mungkin Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan roti, mempersiapkan anggur. Ya di tangan kita. Ya mari kita angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita bisa masuk lagi dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti tinggi-tinggi di tangan kita lalu kita bersyukur. Terima kasih banyak Bapa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkat roti tinggi-tinggi di tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang punya anggur, mari angkat di atas tangan kanan kita, kita bersyukur. Demikianlah juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat anggur, tangan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu. Dia baik, dia sungguh baik. Oh ralabasya kata karal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan. Oh ralabasya kata karal. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, amat baik. Oh ralabashanda ralaba. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu berlimpah-limpah buat kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau luar baik, Kau sungguh baik, amat baik Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
surga, saat ini sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami rindu berdoa membawa gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotara Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak, kami minta penyertaan Tuhan, kekuatan, kesehatan untuk hamba-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu, perlindungan-Mu sempurna. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa bahwa gembala kami, Gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Weller Kawuntu dan Ibu Maulin, kami serahkan hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna, kekuatan, kesehatan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Pakai dimanapun Tuhan utus hamba-hamba-Mu ini. Program-program yang ada, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur, terima kasih. Saat ini juga Tuhan, kami bawa gembala di tempat ini, Bu Oli beserta dengan pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami masing-masing semua Tuhan. Kami berdoa, hamba berdoa. Kami semua Tuhan akan pakai kami untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dimanapun Tuhan utus kami. Perlindungan sempurna, pengurapan-Mu atas kami Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih banyak Bapa. Saat ini juga kami memberkati anak-anak remaja kami Tuhan, kaum Jeremia Tuhan, generasi Jeremia Tuhan pimpin. Hari-hari ini kami percaya kegerakan Allah sebenarnya terjadi di kaum generasi Yeremia di mana mereka sementara dipersiapkan untuk masuk dalam penuaian di akhir zaman, menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Pakai mereka, perlindungan-Mu Tuhan buat mereka, anak-anak kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo beserta dengan Pak Gibran, Tuhan kami minta hikmat yang daripada-Mu bagi kedua hamba-Mu ini. Untuk memerintah, berkuasa di bangsa dan negara kami. Memimpin bangsa dan negara kami ini Tuhan, ke arah yang Tuhan kehendaki. Kami melepaskan berkat keamanan, damai sejahtera bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati semua pemerintahan bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini, saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Saat ini juga kami mau berdoa untuk persembahan kami Tuhan. Mari ada mungkin yang mau memberikan persembahan. Apakah itu persembahan ucapan syukur, persembahan umum, bahkan persembahan persepuluhan di awal bulan ini. Kami berdoa berkat-Mu turun bagi anak-anak-Mu. Diberkatilah orang-orang yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Kristus Tuhan. Bapa, sebelum kami selesai ibadah ini, mari berkati kami dengan berkat-berkat yang Bapa sudah sediakan buat kami semua. Mari angkat tangan dan biarlah Tuhan memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.